Tommy manis gitu kan. Gitu kan ditanya. Abang kenal sama gue temennya Tommy gitu kan. Tommy Priuk. Kata Tommy yang ditanya. Ada gue juga kan di dalam mobil itu. Saya cerita lucu dah itu. Ya Tommy nanya lagi, orangnya bagaimana? Orangnya ganteng bang, manis. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Anda Nazir Vlog 75. Dan cerita ini ke part 2 nya Bang Aye, persahabatan dari Garun Captun, Bang Om Tommy Babi. Nah, mereka bertiga bersahabat dan Bang Garun alumni Captun ya. Dan mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi kalian, hanya untuk dikenang tidak untuk diulang. Oke. Memang begitu, kita waktu masa sekolah kadang-kadang kita berseteru tapi akhirnya kita bersahabat. Dan lucunya gue punya pengalaman pribadi, gue kadang-kadang bentrok sama Ipin, Regi, anak kapan 1575, tapi ternyata malamnya gue nongkrong di Pomat sama mereka-mereka. Sama Tejo, sama anak 94. Ya, karena di jalur kita kadang bentrok, kadang enggak. Oke guys. Begitu aja ceritanya, mudah-mudahan jadi inspirasi kalian. Langsung ditonton. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut kembali di part 2. Cerita dari Narakisah Bang Aye, Budut 52 VLG, alumni STM Negeri 5 Jakarta. Tadi kita ceritain segi istilahnya yang komunitas yang diikutin dan mungkin mereka ciptakan sesama alumni Budut yang komunitasnya cukup menginspirasi, mungkin dari sekolah lain bisa mengikuti jejak Bang Aye dan teman-teman. Dan kali ini kita ngomongin persahabatan Bang Aye yang dulu mungkin pernah punya cerita yang manis, yang lucu, dan yang punya cerita yang sedih mungkin. Nah, kita kulik cerita part 2-nya Bang Aye. Yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, and share di Anda Nazir 75 channel. Bang, ente kan sekolah 3 tahun, 4 tahun, Bang? Baru 3 tahun lah. Enggak, soalnya infonya angkatan itu banyak yang 4 tahun, Bang. Pada disayang guru. Disayang guru tuh. Kalau di pencinta alam namanya Mapala. Apa tuh? Mahasiswa paling lama. Mapala. Bang, ente dari masuk Budut dari tahun 91, Bang ya? Ya, sekitar segitu deh. Banyak teman-teman yang mungkin teman di luar Budut atau teman di Budut yang punya cerita masing-masing. Iya. Kan? Aneh baru tahu juga nih ente teman sekelas Bang Tommy, Bang ya. Iya, betul. Dan ente sangat deket lah Bang Tommy, sampai sekarang silaturahminya masih berjalan. Dan Bang Tommy salah satu ikon Budut dan sampai sekarang masih sering dibicarakan di dunia STM khususnya. Apa kesan dan pengalaman ente selama sekolah dan sekelas bareng Bang Tommy, Bang? Kalau Bang Tommy kesannya Bang Tommy itu manis ya. Kan main Bang Tommy Panggi ya. Manis katanya. Ambon manis ya. Pertama kenal Bang Tommy itu di mana, Bang? Di kelas atau sebelum pendaftaran? Dia pasti di kelas. Cuman ada cerita lucu sih sama dia. Ya ini bukan cerita yang tentang yang jelek ya. Cerita ini cerita lucu aja. Karena saking tenarnya dia pernah kan nginep ke rumahnya itu zaman sekolah tuh. Masih sekolah nih? Masih sekolah, nginep di rumahnya, ngikut basis 52. Nah tiba-tiba di Cempaka Putih kita adalah biasa zaman dulu sekolah lah. Konflik lah kita. Saya nggak bilang tawuran, konflik. Sama yang lain. Nah lucu di dalam mobil tuh. Ada orang sotoy. Mungkin itu so tahu ya. So tahu mungkin gini. Orang tanya, abang nggak Budut ya, gitu kan? Jadi itu sebenarnya sekolah ini ya, itu dari Cempaka Putih.
kenal sama Tommy Babi enggak? Nanyanya ke ente Ke berdua. Tommy. Nanyanya ke Tommy. Ya itu cerita lucu deh makanya. Ini makanya bilang kenapa Tommy manis gitu kan. Asik. Gitu kan ditanya. Tommy. Abang kenal sama gue temennya Tommy gitu kan. Tommy Priuk. Kata Tommy yang ditanya. Ada gue juga kan di dalam mobil itu. Saya cerita lucu dah itu. Ya Tommy nanya lagi, orangnya bagaimana? Orangnya ganteng bang, manis. Ya dia tanya itu Tommy kan. Ya itu cerita lucunya. Jadi kata Tommy ditanyain terus kan. Sama Tommy diledek terus. Emang Tommy kayak gimana orangnya gitu kan. Nggak taunya kan yang diomong itu ternyata Tommy. Nih gua Tommy itu ya. Makanya udah. Itu cerita lucu lah, banyak lah. Itu mau main ke tempat ini kali? Bukan, itu pulang. Mau berangkat dari rumah. Nah itu pagi kan nginep. Bang Tommy nginep. Kita ada chaos tuh di beberapa tempat gitu kan. Mau pulang ketemu itu. Ada yang anak sekolah mungkin saking takutnya gitu kan, di dalam itu anak budut semua. Sotoy dah, sopede gitu kan. So dekat gitu kan. Dia nanyanya langsung ke Tommy. Gue temannya Tommy Babi gitu kan. Teman Tommy Fahmi gitu kan. Ya udah tanya, orang kayak gimana gitu. Salah. Ya, itu cerita lucu. Jadi ternyata orang itu walaupun zaman dulu belum ada medsos, kita nggak bisa mungkiri ya. Abang kita itu emang udah kenal ya gitu kan, kenal lah ibaratnya, kenal nama gitu kan. Wajahnya belum tahu, orangnya nggak tahu. Mungkin gitu. Kalau nggak ada channel YouTube nongol atau yang tampilin di YouTube, mungkin nggak tahu muka Bang Tommy itu seperti apa bang sampai sekarang. Dan sekarang anak kecil pun tahu loh, Bang Tommy mukanya seperti ini ternyata gitu. Anak kerja di Bogor aja kenal orang. Itu nggak sengaja kita kerja kan pakai kaos budut gitu. Langsung ada yang negor. Kenal Tommy nggak gitu, pura-pura aja gitu. Kita sekelas kan kita pura-pura jadi kan. Gitu, jadi di mana-mana gitu kan, setiap ketemu kita lagi jalan, aneh kan seneng naik gunung nih. Asal lagi pakai atribut budut misalnya. Sampai di gunung ibaratnya kita lagi naik gunung Rinjani kan waktu itu pakai atribut budut tuh di Lombok tahun 94 lah ibaratnya 90-an. Orang sampai nanya, "Budut ya? Kenal Tommy nggak?" Kata gue di jauh-jauh orang masih kenal. Gue udah jadi. Iya, gue aja yang naik gunung nggak dikenal ya. Kenapa gue nggak ditanyain? Ya itulah sekilas temen aneh kan. Dan kalau Bang Tommy kalau di kelas gimana bang? Ini kalau ngomong jalur ya orang tahu lah. Mungkin ceritanya dari sejarahnya dari Pak. Udah mulut ke mulut kan storynya. Udah jangan diceritain, lucu lo kalau aneh senengnya lucu. Lucunya gini, orang jangan salah loh. Temenannya itu satu emang sisi lainnya. Sisi lain Bang Tommy lah. Aneh tahu lah gitu kan, dalam arti orang cuma lihat sisi luarnya. Ya mohon maaf Bang Tommy ya, aneh ngomong cuma buat lucu-lucuan aja. Beliau tuh pintar berpuisi. Pintar bikin puisi. Pintar bikin puisi. Puisinya keren-keren, pernah jadi juara. Oh gitu bang? Pernah jadi juara. Se-Jakarta? Sebudut. Dia tuh pintar merangkai kata gitu kan. Boleh deh, ntar diadu sama Bang Petruk. Satu lagi ada, kita tuh kalau praktek sholat, yang lain tuh bacaannya pendek-pendek. Bang Tommy bahannya panjang-panjang. Sampai yang di belakang sialan. Pas lagi imam? Enggak, lagi praktek sholat. Kan suruh baca-baca. Dia nggak pernah bacaan pendek. Kita kan dulu ngapal aja susah kan. Baca-bacaan taunya paling surat pendek. Dia surat panjang. Yang di belakang masih makanya itulah, mohon maaf ya, ini sisi lucunya aja lah gitu beliau lah. Makanya kalau lihat orang kita itu lihat jangan sisi buruknya aja gitu kan. Sisi yang lucu-lucu yang keren-kerennya lah. Ibaratnya kan ada lah ibaratnya gitu. Dan sekarang pun ente intensitasnya masih sering kopi darat ya Bang Tommy. Ya, kadang-kadang dia kemari. Iya. Kadang-kadang ente ke daerah sana. Iya, gitu. Karena kebetulan kita emang ada grup kelasan. Oh, grup kelasan. Iya. Grup kelasan. Cuma dia doang yang punya grup kelasan, ada 2. Karena apa bang? Karena disayang guru. Disayang guru.
Aduh. Tapi Bang Tommy emang cinta budut, makanya sekolahnya agak lama ya, Bang. Luar biasa nih Bang Tommy. Jadi dapat cerita yang lain sisinya Bang Tommy itu seperti itu. Iya. Kalau istilahnya selain yang di kelasan nih Bang, siapa lagi yang ente ingat di budut nih Bang? Yang istilahnya temen yang ente nggak lupa nih, yang punya cerita. Ada sih lucu yang temen kelasan lah. Kelasan Itu, juga? Temen kelasan juga, itu anak Mampang ya, 101. Jadi dulu pernah ada kasus aneh lah. Jadi kabur ke rumahnya. Aneh kabur ke rumahnya kan, dianya sekolah, anehnya kagak. Lama-lama ketahuan sama orang tuanya, Bang Tommy ya. Lama berapa lama? Oh, kurang lebih lama deh, lupa deh itu. Jadi sampai akhirnya ketahuan sama orang tuanya. Lah, itu Yani sekolah. Kok lu kagak? Kok lu kagak gitu. Teman sekelas. Sampai sekarang jadi kekeluargaannya jadi dapat itu dari sisi ini. Kebetulan kita teman kelasan juga akrab semua. Dan kita itu paling banyak di kelasan itu yang ibaratnya nih yang paling ngumpul. Anggaplah paling banyak ngumpul ya. Iya, contoh lah misalnya kelas otomotif paling bantar mungkin 10 atau berapa orang. Kita udah banyak deh. Komplit deh. Kalau Bang Bogel sekelas, Bang? Dia kan kakak kelas, makanya dia bilang. Oh, lulusnya bareng ente malah? Enggak, dia lulus duluan. Makanya dia bilang kalau Tom itu punya dua grup kelasan. Satu yang bareng Bang Bogel itu gitu. Satu bareng Bang Bogel, satu bareng ente. Iya. Kalau di basis, Bang, ada sahabat ente, Bang? Di basis ada sahabat-sahabat deket yang ibaratnya emang seperjuangan lah ya. Seperjuangan udah pasti lah kalau di basis. Jadi ada yang karena sih nggak lihat serem-seremnya deh, lihat yang kocak-kocaknya gitu. Siapa kan. Ada temenannya tuh Bang Macan lah di basis. Oh, Bang Macan. Iya, itu dia kocak juga sih. Jadi kita ada temen nih, kalau cewek kan saling melindungi gitu kan. Saking melindunginya nih, kita kan kalau dari Pulau Gadung turun dari 52, kita kan ngumpul lagi di BDN. Nah di BDN itu ada telepon koin. Zaman dulu telepon koin. Itu pada berebut nelpon tuh ya. Jadi kita ada temen sangkatan juga sama gua, namanya si Ira, rumahnya Pulau Gadung, cewek itu. Itu cuman mau nelpon bareng-bareng nih dari naik 52-nya. Itu Bang Macan suka nelpon. Ira udah sampai rumah. Sama-sama anak budut ya. Sama anak budut. Naik mobil bareng. Cari Bang Macan ya. Cari Bang Macan. Ini lucu. Ini lucu-lucuan aja ya. Ini naik mobil bareng. Apa namanya? Bareng lah semua deh. Cuman kita nongkrong lagi di BDN. Ada telepon koin. Zaman dulu kan mungkin yang punya telepon dia dua kali tuh. Yang punya telepon rumah Ira dua ya. Sekarang beliau di Bandung. Budut region Bandung ya sekarang dia aktif. Ditelepon langsung Bang Macan? Ditelepon koin. Ira udah sampai rumah aja. Perhatian. Tapi pernah jadian kan Bang? Oh di Budut nggak boleh. Nggak boleh. Kita malah melindungi lah. Ya mohon maaf ya kalau dulu teman-teman cewek dilindungi lah. Buat tempat nyimpen itulah. Kayak ratu ya. Nah selain teman kelasan, teman basis, sahabat yang ente tahu nih, kita berbicara dulu mungkin rival Bang ya. Iya. Ada ke Bang yang emang sampai ente nggak lupa deh. Ada. Kita dulu Captun. Iya ada, itu Bang Garun. Garun Captun. Pernah tampil di Andun aja 75 juga. Ini Bang Garun CS nih. Bang Garun, cari kita cerita deh. Kenangan sama dia gimana? Pokoknya kenangan lucu deh sama beliau. Kita itu sebenarnya kan ya rival ya, namanya Budut sama Captun. Tapi aneh, nih khusus anak pagi ya, Budut pagi. Jadi dia naik Patas 5 gitu kan. Panglima dia? Iya, Panglima lah, kita 52. Jadi kalau di terminal, kita nggak ribut. Kita nggak gitu. Di jalur juga kita misalnya ketemu, Captun, Budut, lihat Budut 52. Nggak ribut nggak? Gitu, karena kenapa? Dia bilang, ada si A, ada si B, misalnya contoh lah, di Captun. Ya ada si Garun itu, gitu kan, ya nggak jadi gitu kan. Si anak dia juga kali mau ke kita kan, ya disebut ada si Aye, ada si Atam, ada si Edem gitu kan, nggak jadi gitu teman semua gitu. Makanya ada yang lucu,
kita di luar nih di misalnya di apotek Senen lah zaman dulu tuh sama di Queenie kita Ketemu. dia kan nanti berkolaborasi tuh. Gabung sama gabung semua di Senen. Mau Captain Ripoli, gabungnya di situ. Ketika udah menyampur mah kita pasti cegat, kita ribut lah ibaratnya gitu terus? kan. Tapi di kondisi begitu enggak? Kalau kondisi masih di sini nih, masih di jalur terminal gitu kan, di Cempaka Putih gitu gimana. Enggak janjian, kita pokoknya aneh deh itu. Itu senjata. Gencatan senjata lah istilahnya. Tanya saksinya tuh Bang Garun tuh. Jadi cerita lucu gitu. Kita udah ketahuan rival gitu kan, tapi kita bisa nggak ribut. Gitu kan. Alangkah indahnya sebenarnya tuh Bang ya. Iya, makanya dari situ kita pengennya nih, kenapa sih semuanya nggak begitu gitu kan? Berarti kalau ada polisi pakai diem dulu juga dong Bang? Iya, kita pakai time out. Ada langkah polisi break dulu dong. Break dulu, itu banyak cerita-ceritanya Bang Garun tahu lah. Di lapangan Banteng kan kita ada time out juga. Ada lango pada berhenti gitu kan. Pura-pura bego pada jalan. Terus udah nggak ada, mulai lagi. Ya seperti dulu seperti itu ya Bang. Iya. Biar gimana juga menghindari sedikit mungkin untuk bisa bentrok di arena tawuran. Karena banyak yang kenal. Iya. Dan kita masih takut sama aparat Bang. Iya. Ya takut enggak juga sih. Iya. Aduh, pokoknya indah deh 90-an enggak ada obatnya deh. Kita pokoknya yang cerita yang seru-seru aja, yang lucu-lucu deh sama temen ya. Riva sendiri kok kita bisa nongkrong bareng gitu. Nah itu kan mungkin sesuatu yang langka lah, langka gitu kan. Jadi cuman Budut sama Captun aja itu. Budut 52 sama Captun Panglima lah. Gitu. Saksinya aneh sama Bang Garun. Bang Garun sehat terus ya. Channelnya ditunggu Bang Garun. Apa logik? Kemarin Bang Garun di acara Budut Brotherhood dia datang sama Captun. Alhamdulillah. Komandonya dan ketua Captunnya dari dia Bang. Alhamdulillah mantap. Dan mereka main ke Gedung Stopia namanya kan? Iya. Sama kapal dan beberapa alumni yang lain. Iya, aneh nggak datang itu, mohon maaf. Kalau datang aneh seneng banget sebenarnya itu. Ketemu Sohib dan Rival lama. Langsung dua disebut deh. Ada lagi Bang teman di jalur Bang yang itu jadi sahabat. Ya sebenarnya sih banyak ya. Banyak gitu kan. Bahkan ada manfaatnya juga ketika kita kerja gitu kan. Kita kerja juga. Ini cerita ya, begitu lulus kan kita kerja gitu kan. Atau kuliah Bang ya. Kerja dulu deh istilahnya. Pas kerja kita kan dulu dites tuh di Mitsubishi kan. Rama Yuda kan. Ternyata yang lain pada tes interview macam-macam, aneh cuma ditanya sholat sehari berapa rakaat, cuma ditanya gitu doang. Bingung dong itu. Bingung nih. Ngetes agama sih bukan ngetes kerjaan gitu kan. Dari jawab aja 17. Kalau hari Jumat 17 juga. Tahu dari siapa kamu 17? Kan Jumat 2. Aduh. Dia bilang, tahu dari Ustaz. Pada ketawa kata orang. Nggak lama nama gue masuk kan. Terpilih lah istilahnya. Masuk. Lolos. Bingung, cuma begini doang sih tesnya gitu ya. Nggak taunya yang ngomong itu alumni Budut. Makanya dulu kita itu alhamdulillah apa namanya untuk kerja lah ya. Untuk kerja orang-orang bilang misalnya alumni Budut susah. Ternyata nggak seperti itu. Yang tua-tua itu ternyata posisinya bagus-bagus. Nah dari situ aneh timbul tuh. Kenapa kita nggak begitu gitu kan? Keadaan lagi kita bangun seperti itu. Makanya dulu, satu lagi aneh sempat dulu jadi wakil Pokat ya. Pokat Forum Komunikasi Alumni Teknik ya. Nah itu di situ. Zaman ketuanya Bang siapa? Bang Asep. Aneh wakilnya. Nah di situ aneh ngomong sama Asep, kalau bisa nih kita lebih mengarah untuk istilahnya pelatihan lah gitu kan, pelatihan kerja, terus kita penyaluran kerja berjalan sih waktu itu ya. Banyak yang udah tersalurkan juga gitu kan, dibantu sama komandan lupa sorry Bang Joy ya Bang Joy 913 tuh dibantu juga memberi penyayasan betul
gitu. Dulu dibantu sama teman-teman juga, sama ya semuanya kita salurin gitu kan. Nah itu inspirasinya dari situ gitu kan. Ternyata dimanapun, ya mohon maaf ya, bukan kita di Budut aja, mungkin di lain juga sama. Seperti ini pengalaman aneh pribadi nih, ada cerita lucu juga. Jadi aneh pernah transit tuh di Hong Kong. Di luar negeri ya? Iya, pernah transit. Cuman emang modal aneh kan emang dasarnya modal gembel. Cuman pakai kaos Budut doang kan. Nggak tahu di situ ada Di mana, di bandara apa? di bandara di Lon. Nah, ketemulah salah satu pejabat. Ini nggak mau sebutin nih, takut ini kan nggak nyaman juga. Ini dipanggil Budut ya. Oh, ini kan orang Indonesia kan. Iya, Budut apa? Saya STM. Beliau SMA. Di situ aneh diajak karena beliau pejabat kan. Di ininya kan di eksekutif loan. Yang namanya eksekutif loan kan makanan enak-enak kan. Semua ada pengawalnya lagi dia. Oh, komplit. Iya. Wah, itu kayaknya senang buat ternyata. Nggak mimpi ya? Enggak mimpi kita makan di eksekutif loan, makan apaan aja ada gitu kan. Ternyata di luar negeri juga masih ketemu juga orang peduli. Makanya aneh kemana-mana jujur aja ya, tetap pakai kaos Budut. Minimal kita naik gunung ada yang negor. Kita bisnis trip lah, kayak aneh misalkan ke negara-negara mana gitu kan. Kalau ada yang kenal ada yang negor gitu. Pernah juga di Timur Tengah tuh ABRI PBB ya. Pasukan PBB dia pada mau foto-foto tuh gitu kan. Terus aneh lewat kan. Karena di bendera Indonesia kan negara apa PBB kan tetap ada benderanya kan. Dia pasukan PBB. Nah, aneh ditegur. Di Indonesia, iya. Minta fotoin dong, gitu kan. Nah, dia pada foto-foto tuh. Kayak kaos Budut, gitu kan. Pas habis foto-foto, alumni Budut. Iya, gitu kan. Wah, dulu gini. Iya, Pak, itu dulu. Saya bilang gitu kan. Takut ngeri dia musuh kan, kita dipot. Tembakan mulu. Beri orang kan. Wah, habis kita kan. Budut juga? Ya, nggak taunya dia alumni Budut dan nggak taunya tuh di situ tuh satu komplek sama ade juga deket gitu kan. Ternyata dunia sempit ternyata gitu kan. Ternyata di mana aja, makanya di situ ada satu kebanggaan yang positif ya. Ini bukan kebanggaan yang negatifnya, nggak positif. Kita tuh ternyata malah apa namanya enjoy juga loh pakai misalnya atribut Budut gitu kan. Walaupun sampai setua ini. Iya. Tetap setua ini pakai atribut Budut, tetap rock and roll. Mensarung gak dipakai nih. Cuman di Budut yang bisa rock and roll sampai tua kata Bang Bogel. Salah Bang Bogel. Kan main dah. Dan dari semua ini yang pernah gue datangi keluarga Budut dimanapun, memang percis yang diceritakan. Budut itu diutamakan kalau berbentuk misalnya sebuah kerjaan atau sebuah komunitas, dirangkul dulu Budutnya. Dia istilahnya lagi punya atau nggak punya, dirangkul dulu Budutnya. Karena gue merasakan setengah tahun ini gabung atau masuk ke dunia lingkungan Budut, seperti itu yang gue dapat. Dan top Budut luar biasa. Bang, kita ke sisi ente dari zaman sekolah, ente cinta banget dengan pencipta alam. Dan ada dulu apa ya namanya? Kalau di Bonser tuh Antik Sapala. Iya, Antik Sapala ya. Ada himpunan pencipta alam. Iya, Himpala ya. Ente bisa ceritain Bang tentang Himpala yang mungkin ente salah satu pengurus atau gimana dulu? Kalau di Jakarta itu namanya, mohon maaf bukan Hiperpala ya. Hiperpala ya. Iya, dulu itu awalnya yang lebih ini sebenarnya Bang Suryaman ya. Kami satu lintingan mana. Dan dia kan kita bareng dulu di FKPJ namanya, FKPJ ya, dulu ada FKPJ atau PAPI, sekarang IKAP Bang. Iya, Forum Komunikasi Pelajar Jakarta gitu kan. Kita pernah datang tuh ke tempat Bang Bahar Laut gitu kan, di Balai Kota, di Monas ya. Nah akhirnya terbentuk nih Hiperpala gitu kan, berlanjut gitu kan. Nah itu kan karena basic karena di pencinta alam kayaknya wah seru juga nih di Hiperpala tuh. Makanya dulu kita ngerintis wall climbing. Iya, itu yang di Gambir itu. Cuma kan dengan seiring kita namanya masih sekolah kan kita lebih cinta
kawan ya, setia kawan dibanding setia hobi gitu kan. Padahal hobi udah dapat nih kita nih, asik nih, kayak tersalurkan gitu kan, kayaknya ini nih. Cuma ternyata kita lebih milih setia kawan gitu kan. Jadi di jalur lah ya. Iya, jadi kalau misalnya Anda ngikut kegiatan di FKPJ atau di Pepala kan otomatis pulang nggak bareng. Karena di Budut 52 pagi kan sedikit. Oh, rakyatnya sedikit. Orangnya sedikit dulu, zaman-zaman lagi masih sedikit. Jadi kalau kurang satu aja kita kelihatan ya. Kelihatan gitu kan. Makanya daripada kita pulang nggak bareng-bareng kan, akhirnya ya udah dah mulai nggak aktif lah di situ. Nah baru sekarang ini lagi kan kita udah ketemu lagi nih, gitu. Jadi kita ketemu lagi sama teman-teman yang sama-sama pencinta alam yang di Hiperpala gitu kan. Ada yang dari SMA 4 Gambir. Sekarang udah ketemu gitu kan. Ada yang jadi cerita-cerita lucu gitu kan. Ada cerita lucu juga nih zaman dulu pas beliau sekarang udah ketemu nih. Dulu gue mau main wall climbing di Gambir, isinya anak budut mulu. Gue ngeri di pala katanya. Iya. Baru sekarang keluar ya kata-katanya. Setelah udah tua ya. Setelah udah tua. Gitu kan. Makanya harus di STM 1 dibikin juga kan wall climbing gitu kan. Kalau sekarang kan namanya tuh lebih ke spot climbing ya. Spot climbing. Yeah. Nah, spot climbing ente kemarin ngasih tahu ente punya base camp di Gor Ciracas, Bang ya. Itu ya tuh dari teman-teman di itu apa komunitasnya mana aja itu Bang? Itu macam-macam itu dari anti sakpala, dari di Hiperpala gitu kan, terus dari alumni yang kalau yang di Ciracas kan alumni timur ya. Jalur timur. Nah, itu banyak kita pada kumpul aja di situ. Sama-sama pencinta alam, tapi lebih ke kita regenerasi. Jadi bukan kitanya. Anak. Karena pembinaan nih, ibarat kalau kita nih sekarang jatuhnya. Masa kita masih manjat aja, ntar pada kencing di celana. Makanya lebih ke anak. Jadi anak-anaknya pada latihan, manjat, wall climbing. Kita pada ngopi. Orang-orang tuanya itu pada ngopi, pada ketawa, pada gitu kan. Suatu kebanggaan Bang ya, karena hobi turun ke anak ya. Iya, turun ke anak. Jadi ternyata di situ teman-teman lama kita semua gitu kan. Ntar kita nongkrong lagi misalnya di utara gitu kan. Itu juga gitu anaknya yang pada main. Orang-orang tuanya pada ada gitu. Iya. Kemana lagi nih sampai ke pusat kan Kebun Jaya gitu kan. Di KONI kita kumpul lagi gitu kan. Ya itu, anak malah lagi pada ini kita ya itu namanya dari anak kita ketemu silaturahmi. Iya, dan itu dari berbagai istilahnya yang dulunya kita rival ternyata. Walaupun ada yang temen lah. Gitu kan. Ya contoh lah SMA 4 kan dulu kan rival. Iya. Sekarang justru malah anak kita tuh sama anak dia akrab gitu kan. Bonser lah contohnya. Iya, contoh lah bonser dah. Bahkan anak-anak aja yang didik ada alumni bonser juga kata Bang Ios. Oh, anti sapala ya? Iya, anti sapala Bang Ios gitu kan. Gitu. Jadi kita itu timur, utara, barat, selatan di situ gabung. Enggak. Kan timur. Itu di Jakarta kan dibagi 5. Untuk itu sebenarnya payungnya sih FPTI ya. Forum Federasi Panjat Tebing Indonesia. Cuman kan itu ada pengkotnya kan, misalnya Kota Jakarta Timur. Nah kebetulan yang di timur misalnya pengurusnya banyak alumni Budut, yang di sini pengurusnya adalah bahkan yang di sekumnya juga itu alumni Budut istilahnya. Nah itu di situ Bang Yudi ya, Bang Yudi Boy. Nah itu dia pengurus gitu kan. Nah, dia yang mewadai. Dan di situ juga banyak lagi pembinanya, ada yang alumni bonser gitu kan, ada yang pelatihnya juga alumni mana tuh pokoknya daerah timur dah gitu. Di situ kita gabung gitu kan, kita silaturahmi. Paling kita yang orang tua nih pada ketawa-ketawa, dulu lu begini, dulu begini, gitu doang. Dulu kita kagak bener ya. Iya, tapi kan jauh dari anak. Jauh dari anak. Dari jauh denger ya. Anak nggak bisa dengar gitu. Yang penting anak kita pada berteman loh sekarang gitu kan. Pada manjat bareng gitu kan. Yang penting pada begitu aja. Iya, kita sih yang orang tua kadang ya pada makan bareng gitu kan. Mau rencana juga ada pergi nih bareng-bareng kemana gitu. Iya, yang dulunya rival ya, sekarang kita udah nggak mikirin gitulah. Mikirinnya sekarang bagaimana nih
generasi kita nih, generasi ke bawah, terutama anak-anak kita yang punya potensi, silakan gabung. Makanya gue di sini, saya juga nih kebetulan ada channel nih. Kalau yang punya anak-anak yang punya hobi gitu, punya hobi misalnya sport climbing atau apa, kita bawa aja gitu kan. Misalnya Ciracas, Bang, ya? Ciracas saja. Kapan, Bang? Kita sekarang ini kan Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Selasa, Jumat, Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Kamis, Jumat. Iya, sore. Sore. Jam 2. Dulu sih Sabtu Minggu, karena sekarang lagi pandemi kan, gitu. Jadi kalau ada teman-teman misalnya anaknya pengen, buat daripada main handphone mulu deh, gabung aja kita di Ciracas. Generasi rebahan. Iya, generasi rebahan, jangan deh. Kita mulai generasi aktif deh. Biarin ini yang rebahan-rebahan, kita sih kalau bisa yang cari anak-anak kita yang lebih kreatif lah gitu kan, sporty lah ibaratnya kan. Di situ banyak, kalau mau sponsor banyak loh. Iya. Cuman aneh nggak bisa sebutin satu-satu nih. Ada lucu, apa namanya, cuman wow gitu kan. Oh, lama ya siapa gitu. Grup sih ada grup. Iya. Kegiatan apa lagi, Bang, yang ente belum ceritain, Bang? Waduh, hampir semua. Hampir Tapi gini, Bang, cenderung channel nostalgia ini emang kebanyakan kita menceritakan masa lalu. Emang STM cenderung dengan dunia tawuran. Iya. Dan sebenarnya kita bercerita supaya jangan ditiru, Bang, ya. Benar. Karena jadi kenangan. Dan kita mengedukasi buat anak-anak kita khususnya bahwa kegiatan tersebut balik lagi pilihannya selalu masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. Dan jangan ditiru. Dan ini, Bang, kebetulan baru kejadian, Bang. Iya. Mungkin ente belum tahu bahwa di 2021 ini di bulan ini pun juga ada korban tawuran dari STM Kemala Bayangkari. Oh, Tubun ya, Tubun. STM Tubun. Itu infonya aneh dapat kejadian Rebo malam atau Rebo sore, dan aneh tahunya Kamis pagi. Iya. Dan versinya sudah, ini yang aneh tangkap dari, kita punya grup Jawara Channel membahas masalah itu. Yang aneh tangkap dari sistemnya anak-anak sekarang janjian. Iya. Janjian melalui IG story. Iya. Padahal sekolah sekarang itu Tutup. sudah enggak, tatap mukanya cuman seminggu cuma 3 kali. Kelas 1 sehari, kelas 2 sehari, kelas 3 sehari cuma sampai jam 10. Dan mereka janjian di luar jam tersebut. Akhirnya terjadi bentrokan sama rival di daerah timur, dan korbannya dari STM Kemala Bayangkari. Dan channel-channel ini sebenarnya mengedukasi. Kita di grup ada Jawara Channel, ada 24 channel sekarang. Budut salah satunya ada Bang Weki, Cus 40, Bang Bogel, Kasibo, Budut 900, ada Budutes, Bang Bot. Di situ ada Bang Dino juga di grup ini. Channel ini mengedukasi supaya kejadian-kejadian masa lalu yang mungkin hanya cerita, kita bernostalgia tawuran, supaya jangan ditiru. Karena akibatnya ya seperti yang sering diceritakan di channel-channel ini. Dan tanggapan ente, Bang, buat generasi anak-anak kita, Bang, bagaimana menyikapi keadaan zaman sekarang dengan zaman kita dulu. Kita kan mau nggak mau kita melahirkan warisan dulu, Bang. Iya. Ente tanggapan ente gimana? Ya, kalau menurut aneh sih gini sih ya, emang dari awal aneh ya, pas udah punya anak itu kita udah mikir ya. Kita udah mikir jangan sampai satu anak kita kayak diri kita ya, yang masa lalu kita ya, yang masa lalu kita yang buruk ya. Alhamdulillah walaupun aneh bisa survive gitu kan, sampai sekarang tuh udah bersyukur banget lah. Udah selamat sampai sekarang. Iya, bersyukur alhamdulillah. Bahkan di kampung aja, mohon maaf, aneh pindah ke Bogor mungkin orang pada seneng. Sampai segitunya tuh. Dulu sampai segitunya nih Bang Aye, keluar dari kampung, warga kampung seneng nih Bang Aye pindah. Ya bahasa saya gitu kan, makanya kita dari situ pengennya kan kita mau didik anak kita, generasi kita ya, bukan hanya anak pribadi istilahnya, keseluruhan lah, terutama teman-teman yang di 90-an gitu kan. Nah dari situ kenapa aneh pengen banget kita ngadain kegiatan-kegiatan positif, jangan cuma nongkrong-nongkrong itu doang kan. Nah di situ sebenarnya udah kebentuk ya apa namanya, kampanye-kampanye gitu, tapi emang susahnya aneh pernah berdiskusi langsung dengan para pelajar. Langsung dengan pelajar? Iya dulu kan, yang terutama yang pelajar-pelajar 52 kan masih ada tuh. Dulu tahun 2000
Oh, Tuh. khususnya di basis ente sendiri. Khususnya ya, aneh nggak mau taruh jauh dulu kan. Kita yang namanya mau memulai kan jangan yang jauh dulu, yang deket dulu. Pernah ngomong kan. Kalau bisa, ini bahasa polos kita sebagai orang tua. Kalau bisa kita hindarin deh tawuran gimana. Jawaban dia apa? Kata abang mau kita hindarin, dia nyerang terus, kita nggak bawa apa-apa, kita dibantai, gitu kan. Nah, itu jadi kesannya dia juga pengen bertahan, ibaratnya gitu. Itu yang susahnya gitu ya. Kecuali memang seluruhnya kompak nih, misalnya setiap sekolah. Dan kebetulan juga satu lagi, ini kan dulu di STM Negeri 5 itu ngebentuk juga ikatan alumni bareng-bareng ya, termasuk aneh itu salah satu ininya. Makanya aneh sama Bang Tommy itu di STM Negeri 5 termasuk, ya mohon maaf nih, pembina lah gitu kan. Jadi suka ngomong sama kepala sekolah juga di sana kan gitu. Jadi kendala-kendala zaman dulu waktu aneh masih aktif di alumni STM 5 negerinya, kalau di ikat satu kan STM 1 tuh. Nah kita ada kerabat 4 ya itu ya. Sekarang kan STM 5 jadi 4. Nah kan sering diskusi itu sama pelajar sama apa. Ya itu kendalanya. Kita ngelarang nih, tapi kan realitasnya Nggak seperti itu. Nggak semudah itu. Jadi dia, gue gak mau tahu, mau dia serang terus kan. Nggak boleh buat ibaratnya gitu dia. Masa ditindas mulu? Iya, makanya kita pengennya tuh dari sekolah sih udah berusaha ya. Sekolahan itu udah berusaha ibaratnya dengan program macam-macam, padat lah ibaratnya. Nah itu sekarang kita jadi kembalinya masalah itu ke orang tua. Jadi jangan ke anaknya ternyata. Ke orang tua masing-masing. Jadi kita nih, insya Allah nih channel ini menginspirasi ke semua orang tua. Amin ya Allah. Inspirasi ke semua orang tua. Jadi orang tua itu udah masing-masing ke anaknya udah lebih care, lebih peduli, gitu. Jadi benar-benar memperhatikan anaknya. Karena ini bicara dari dulu kepala sekolah di STM 4 ya pernah ngomong. Sekarang itu anak sekolah dulu sama sekarang tuh beda. Beda. Dia bandel, tapi kalau ada apa-apa lapor orang tua. Anak sekarang? Iya. Lapor orang tua, ada yang sampai lapor polisi. Kalau kita zaman kita kan dulu ya, kita mau diapain itu diajar mau guru, kita nggak ada gitu. Tambahin sama orang tua. Iya tambahin kita, habis kita. Saya zaman dulu nih serahin ya ke sekolah kan, gitu kan, benar-benar dididik kan. Kalau sekarang orang tua berperan, tapi perannya lebih cenderung, mohon maaf nih, membela anak sendiri. Ya itu kan jadi timbul dia makin mangkak lah kalau bahasa ego dia makin tinggi lah ibaratnya. Nah itu kalau gue berharap nih kita dimulai dari diri kita sendiri, dari orang tua. Iya, contoh lah misalnya di sekolah kita bisa pantau gitu kan dengan bermacam teknologi lah sekarang dah. Kayak misalnya ada itu di live location lah. Di handphone kan bisa kita install aja nih aplikasi. Misalnya live location lah. Kalau di iPhone sih udah otomatis kan udah ada. Kita tahu posisi anak nih, gitu kan. Anak menyimpang dari jalur bahasa kasaran, kita ketahuan. Kita kasih reminder aja kan, gitu kan. Kayak gue pribadi gitu. Gue sampai ngatur gitu semua perangkat device-nya dia tuh kedetek sama gue. Kedetek dia mau. Nanti kita belajar sama dia nih. Anak posisinya di mana? Kedetek. Kayak gini nih mana nih handphone gue. Nah, anak gua kemana nih? Ketahuan gitu kan. Kebetulan. Jadi misalnya ya berangkat kuliah, ini contoh lah yang gede. Oke, dia misalnya lokasinya di sana. Tiba-tiba dia menyimpang. Gua reminder di aplikasinya. Loh, lu sih itu bahasa kasar kan. Bilangnya ya emang itu sesuatu yang repot ya, menyulitkan. Tapi itu insya Allah mungkin daripada kejadian gitu. Contoh lah misalnya, mau sekolah lu misalnya anggaplah dibully kan di sini, tiba-tiba dia ada di Blok M, gitu kan, ngapain gitu kan? Nggak taunya dia janjian di IG itu. Makanya salah satu solusinya yaitu diinstal aja Apanya Bang? Kalau di Android itu find location ya kalau nggak salah. Kalau di iPhone tuh udah otomatis namanya Find My iPhone ya. Nah ini semua perangkat ada semua nih. Jadi dia anak si A nih, lagi di mana nih? Itu anak lu semua Bang ya? Iya nih dia mau pakai laptop, mau pakai apa nih?
Apa bini lu juga tuh bang? Iya, sama bini lah. Bini gua kemana nih? Bini gua bilangnya arisan, nggak tahu kemana, ketahuan. Nah misalnya nih, yang ini nih, gua lacak nih, itu ketahuan lu bertanya tuh kan. Lagi mancing tuh. Ya, kalau ini dia nggak bawa handphone kali ini. Ya itu salah satunya, kita boleh apa namanya sedikit repot lah ngurusin anak. Cuman daripada kejadian itu salah satu. Yang kedua, kita lebih mengakrab anak-anak kita nih, terutama isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi kita padetin nih kegiatan kita gitu, daripada ini main. Terus tahu main sih boleh ya, namanya anak masa bermain. Mainnya bagi motor. Iya, motor gitu kan. Nah, itu repot. Main tawuran. Nah, itu. Gue pribadi tuh diceritain kadang sama anak gue kan, namanya masa-masa pertumbuhan kan. Wah, ini gini. Ya, ini gini. Saya gini. Dia ternyata dapat informasi negatif. Gitu kan. Istilahnya dari sekitaran sekolah-sekolah dia gitu kan. Nah itu gimana mencegahnya gitu kan. Ya minimal kalau kita ada kesempatan antar jemput, ya kita antar jemput gitu kan. Ini mulai dari diri pribadi dulu ya kan. Dulu ente sering antar jemput. Iya, ini dia berdua sama dia. Antar jemput anak kita. Ya mungkin gitu, gue bela-belain gitu kan. Bela-belain kan, wah kita antar jemput anak gitu. Ya karena mikir itu dulu kan. Mulai dari SD lah. Sampai ketika udah sekarang nih SMP, gue sengaja jujur aja nih, gue pribadi nih, anak gue gak ada yang beli motor. Belinya mobil? Bukan. Jadi kalau motor itu satu wilayah sini terutama nih ya, kita ngeri ya banyak begal ya. Itu dari sisi keselamatan. Gue sengaja tuh gue ada motor bodong, jadi dia berpikir nggak bakalan jauh-jauh. Itu motor bodong berarti? Iya, motor tua deh. Motor tua yang emang pajaknya mati lah ya? Mati. Di situ dia timbul kreativitas. Ibaratnya dia motor mogok benernya sendiri gitu kan. Tapi kalau dia lebih cenderung nanti ke sepeda. Pakai sepeda. Lebih sehat gitu kan. Tapi sekarang ngeri juga, pedanya dibegal. Peda aja dibegal sama sepeda harganya sama motor. Iya. Mahal sepeda sekarang. Makanya ngeri-ngeri sedap ya zaman sekarang. Makanya kita sebagai orang tua, terutama yang alumni tahun 90-an yang mengalami masa-masa kelam, itu jangan dibalikin lagi. Menurut gue tuh ya, jangan dibalikin lagi. Oh, gue dulu begini. Oh, udah lewat masanya bang, udah bang. Kita sekarang ngurusin generasi kita lah, supaya lebih baik lagi dari kita, gitu doang. Di masa lalu kita udah masa lalu itu jangan misalnya, ya mohon maaf nih, nongkrong. Ya mohon maaf nih teman-teman semua, masih nokip, masih apa gitu kan. Masih maksiat lah. Iya, kan anak-anak kita. Terserah deh kalau yang lain punya pribadi pengen begitu, terserah, gue juga nggak bisa kak ngelarang, emang gue siapa gitu kan. Cuman lebih baik kita kalau depan anak tuh jangan gitu kan, karena anak generasi kita gitu. Dan kan otomatis nanti dia meniru gaya kita. Betul gitu. Mendingan gua ke Lempang, anak gua mancing kan, daripada dia kemana-mana kan gitu aja. Iya, terbahan gitu kan, badannya makin melar. Melar katanya gue ketemu, wah lu udah ketemu sekarang wah. Makmur bang, gue jalan-jalan mulu, Jabodetabek. Udah keliling mana-mana, tetangga baru disamperin. Kerawang udah main Kerawang, tetangga agak didatengin. Aduh. Karena emang kan main abang ini sesuai dengan apa yang di organisasi Budut, dia selalu bagian dari di dalamnya. Dia sebagai penasehat, sebagai pembina, sebagai pencetus awal, sebagai anggota, ataupun sebagai apapun di komunitas yang selalu dia sebutkan, emang cocok, ya kan? Dari berbagai macam pengalaman ini, yang dia curahkan nih kepada penonton Andrew Najil 75 channel. Dan emang dimulai dari keluarga kecil kita sendiri, untuk kegiatan-kegiatan yang negatif seperti tawuran, yang cukup hanya generasi 90 milenium yang mengalami. Generasi milenial anak-anak kita jangan sampai mengalami. Betul bang ya? Betul. Ya. Jangan sampai lah. Sekarang ngeri ya. Ya bang, terima kasih bang. Ya, telah berbagi kisah di Andrew Najil 75 channel, Bang Aye yang menginspirasi. Amin. Dan balik lagi, channel ini berusaha menampilkan edukasi dan cerita masa lalu hanya jadi nostalgia dan jadi hanya kenangan. Dan kami dari Andrew Najil 75 channel turut berduka cita atas
meninggalnya korban tawuran dari STM Kepala Bayangkari atau STM Tubun yang kejadiannya hari Rebo kemarin, dan kita dari Jawara Channel dan dari keluarga besar Budut juga turut berbela-sungkawa, dan mudah-mudahan ini yang terakhir, jangan sampai ada cerita-cerita korban tawuran lagi. Dan aneh dari Andrew Najib 75 Channel mohon pamit, dan Bang Aye juga mohon pamit, dan sampai ketemu di Narakisah yang menarik dan menginspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah menyaksikan Indonesia Vlog 75. Jangan lupa like, subscribe, komennya, dan tunggu konten berikutnya. Mudah-mudahan jadi inspirasi kalian. Cerita ini hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Dan Indonesia akan menghadirkan nostalgia dari seluruh STM SMA se-Jakarta, se-Jabotabek kalau bisa. Mudah-mudahan doa kalian dan bisa jadi sebesar ini karena kalian, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.